Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Bil Hakim TV. Kembali lagi bersama channel Bil Hakim TV. Pada kesempatan malam hari ini, saya kedatangan tamu seorang aktivis pemuda di Kecamatan Cigemblong yang bergerak di perkopian, pengolahan kopi dari mulai perkebunannya sampai pengolahannya sampai dikemas seperti ini nih kopi. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Kang Mudi. Kang Mudi ya, selamat malam Kang Mudi. Selamat malam Kang Pan. Terima kasih Kang Mudi bisa mampir di channel saya. Kang Mudi ini warga atau masyarakat di Lebak ini bertanya-tanya kepada saya, itu kopi dari mana? Katanya kopi Gunung Malang gitu kan. Dan sebelumnya saya ingin minta Kang Mudi nih bercerita soal kopi Gunung Malang ini. Memang sebetulnya latar belakang kopi disebut kopi Gunung Malang ini dari mana asalnya gitu sampai disebut kopi Gunung Malang, Kang Mudi? Kopi Gunung Malang ini berasal dari wilayah yang ada di pegunungan Kecamatan Cigemblong, yaitu Gunung Malang. Oh, di Gunung Malang ya? Iya, makanya saya kasih nama Kopi Gunung Malang. Kopi Gunung Malang. Tadi dikatakan bahwa ini di perkebunan kopinya di Gunung Malang ya? Iya. Nah, kopi ini saya ingin tahu nih, apakah penggarapannya langsung dari petani di sana gitu kan, dari masyarakat. Kamu punya golar ya? Iya, kampung Cigemblong. Emang luas lahan kopi tanahnya? Tanahnya yang ada kebun kopinya ini ada 3 sampai 5 hektar ada. Yang satu hamparan ya. Yang satu hamparan. Yang satu hamparan. Kalau yang disatukan yang sepot-sepotnya itu lebih dari 5 hektar, bahkan ada 7 hektar. Itu lahan itu saya dengar Kang Mudi ya. Ini dari lahan perhutani ya? Iya, ini lahan bukan punya perhutani. Perhutani itu cuman menggarap. Sebetulnya ini lahan kehutanan. Hutan sosial. Punya kehutanan. Kalau sekarang disebutnya perhutanan sosial. Perhutanan sosial dikarenakan udah ada SK-nya dari Kementerian Kehutanan Sosial, dari KLHK. Makanya Polri sekarang ini disebutnya kehutanan sosial. Kehutanan sosial. Dari luas yang tadi disebutkan oleh Kang Mudi sendiri, ini penanaman ada berapa batang semuanya yang sudah dipanen? Yang sudah produksi untuk saat ini diperkirakan lebih dari 5.000 pohon. 5.000 pohon yang ditanam. Tadi disebutkan bahwa lahan dan hasil penanamannya lebih dari 5.000 batang. Iya. Terus itu perkiraan ya per tahun biasanya dapat berapa ton atau berapa kintal itu dari perpanen ya dari kopi ini, kopi Gunung Malang ini? Itu lebih dari 7 ton, dikarenakan ada salah satu petani yang per tahun panennya itu lebih dari 1,5 ton dia dapat gitu. Belum lagi yang lainnya gitu kan. Ada yang dapat 5 kintal, ada yang 9 kintal kan. Ada juga itu yang paling banyak, ada salah satu petani yang per tahunnya itu bisa menghasilkan 1,5 ton. 1,5 ton per tahun ya? Per tahun. Itu semua lahan yang digarap di perhutani itu? Iya, semuanya itu di dominan yang ada di perhutani ya. Kan ini kemasan ini tidak semudah itu ya. Iya, betul. Maksud saya proses pengolahannya itu dilakukan dengan cara apa yang dilakukan sehingga bisa dikemas sebagus ini gitu. Awal mulanya kami coba-coba dari alat penggorengan atau misalkan dikatakan roasting. Roastingnya itu melalui wajan atau misalkan disebut apa ya namanya,
Variuk. Kalau Variuk. bahasa kita mah Variuk ya. Variuk ya. Yang terbuat dari tanah. Dengan berjalannya waktu, kami mencoba berinovatif melalui membuat merakit dari dari gunung bekas dirakit dibikin alat roasting. Oh, gunung emas itu ya? Iya, emas. Di roasting berarti pengolahan itu masih tradisional. Masih tradisional digunakan, masih menggunakan kayu bakar. Oh, jadi tungku berarti ya? Ya, Tungku ya pakai tungku. Pakai tungku. Kalau di kamu itu hau. Iya, betul. Iya, iya, iya. Oh, kamu di ngomongin soal tadi kan sudah dikatakan pengolahan masih tradisional. Ngomong soal pengrajin atau Iya. karyawan kalau sebut perusahaan. Pengrajin itu berapa orang ini semuanya? Kalau pengrajin ada 5 orang. Ada 5 orang pengrajin yang ada yang di teknis penyangrai, ada yang pengrajin di pengolahan penyeruk serbuk seperti tepung itu kan. Oh iya iya. Ada yang keliling juga. Jadi semuanya ada 5 orang. Yang keliling itu mau apa? Yang keliling itu keliling jualan kopi, ada yang pakai gelas. Oh, marketing Marketing ya. Kalau bahasa kan marketing ya. Marketing, ada yang pakai gelas, ada yang sudah dikemas seperti ini. Kemasan ini kan sangat menarik. Ini layaknya kemasan seperti ini masuk ke minimarket ya. Ya betul. Nah, ngomong-ngomong ini, apakah dari awal ketika proses pengolahan langsung dikemas ke plastik seperti ini, atau ada yang lain gitu? Sebelumnya belum dikemas seperti itu, Bang Lukman. Awal mulanya kami menjual keliling kampung dengan menggunakan gelas. Oh, Di gelas tuh, di gelas. Satu gelasnya itu kami menjual 2.500 pertama. Satu gelas ini ya? Satu gelas itu Oh, iya. 2.500 per gelas. Dikarenakan dengan berjalannya waktu dan lakunya kopi, bahannya agak sedikit naik gitu kan. Sekarang kami menjual 5.000 per gelas kalau untuk di kampung. Di kampung ya. Kalau untuk udah dikemas ini kan ada kopi ada beberapa varian. Iya. Kalau udah dikemas ini ada variannya varian 1. Kalau misalnya grade 1 yang udah dikemas ini, jadi harganya juga agak mahal sedikit gitu kan. Dan kemasan ini kita isi 100 gram. Itu ini berat bersihnya. 100 gram itu ya. Iya kan, soal rasa ini semua juga, bahkan ada beberapa pejabat yang ada di Lebak ya sudah mencicipi di kopi di kamu Ya ya. syukur. Dan katanya kopi banget rasanya gitu Ya. kan, karena ini kopi asli katanya. Enggak ada Ya betul. Dikarenakan kami proses kopi ini nggak ada campuran sama sekali. Ini 100% kopi asli. Iya. Yang diolah dan diolah sedemikian rupa supaya menghasilkan kopi yang benar-benar asli terasa gitu kan. Oh iya iya. Kamu di ngomong terakhir nih soal penguatan cita rasa supaya keaslian kopinya itu sendiri kan harus betul-betul rajin ya. Iya. Pengolahan dari mulai pemanenan sampai dijemur segala macam. Nah itu meskipun masih tradisional, kopi ini biasanya kan begini nih kamu ya. Kalau punten ya, kalau di kampung itu setelah manen yang terdahulu ya biasa disimpan di atas. Kalau di kampung di parah aja. Iya betul. Nah kalau ini gimana nih kopi ini? Soalnya rasanya beda banget ini, rasa kopi banget ini. Ada 2 proses teman-teman. Yang pertama ya seperti yang dikatakan itu, yang pertama ditaruh dulu, ada yang beberapa tahun baru diproses seperti ini, diproses sedikit bubuk. Ada juga nih yang secara langsung. Kalau ini enggak kan? Kalau ini enggak, ini prosesnya udah pakai kopi yang lama ini. Kalau ini mah ada yang langsungnya gini. Kami itu memproses kopi ini
benar-benar teliti supaya kenapa kami benar-benar pertama sebelum diproses jadi bubuk itu pertama dicuci dulu kopinya. Ya. Setelah dicuci mau disangrai juga dicuci lagi, ada 3 kali pencucian. Oh, jadi setelah memetik Dicuci, setelah itu dijemur, dicuci lagi. setelah dijemur ketika kering, setelah kering kalau misalkan mau di roasting atau disangrai dicuci kembali supaya agak tidak ada serbuk atau kotoran dan sebagainya gitu kan. Ya. Supaya higienis gitu. Ini sepertinya. Baru di roasting atau disangrai gitu. Lantas ini kualitas rasanya sangat khas, ini khas Kamuli Ya. Dan ini harus dipertahankan, rasanya jangan berubah-ubah ya. Iya. Karena saya juga mendapat masukan kan kopinya enak gitu kan. Ini soal rasa, ini soal jangan sampai berubah ini dari mulai proses pengolahannya gitu. Iya. Beberapa adalah karena saya juga sering kan ke Kang Mudi minta dikirim. Iya, betul. Kirim, saya kasih ke orang-orang yang saya kenal gitu. Iya. Nah, dan alhamdulillah ini semua yang penikmat kopi ini sudah merasakan kenikmatan rasanya. Terima kasih. Gitu. Terakhir Kang Mudi, Ya. saya doakan mudah-mudahan usaha kopinya ini berkembang. Amin. Dan tentunya Kang Mudi terus berdayakan masyarakat di sana supaya tingkat taraf ekonomi masyarakat di sana lebih maju ya. Iya. Terakhir Kang Mudi, Ya. bagi yang takut ada orang yang ingin tahu itu lahan atau perkebunannya gimana, harus kemana gitu? Ya boleh saya akan terima dengan lapang dada, bahkan dengan rasa gembira akan saya ajak ke kebun. Kalau misalkan ingin berkunjung silahkan datang melalui saya ke alamat kami itu di Kampung Cingagoler, Desa Cigumlong, Kecamatan Cigumlong. Itu kebunnya ada di situ Pak Lukman. Di Gunung Malang itu Di ya. Gunung Malang itu. Siap. Saya udah di update juga tuh di Google. Ada tinggal cari kopi Gunung Malang pasti ketemu. Pasti ketemu ya. Iya. Di Google, di YouTube juga ada sih. Itu juga ada. Oh iya. Kopi Gunung Malang. Oke. Terima kasih Kang Mudi sudah bisa berbagi, bisa bercerita tentang kopi Gunung Malang. Iya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa berkembang ini kopinya. Amin. Sebenarnya masih banyak teman yang saya mau ceritakan, cuma waktu kita Ya, ini terbatas ya. terbatas, ya cukup segini aja. Ya, mungkin cerita secara singkat gitu kan mengenai kopi. Untuk lebih lanjutnya lebih jelas nanti saya ceritakan di lain kali. Lain kali kemudian Ya. kita bercerita lagi nih. Ya. Nanti mah kita langsung bisa bercerita dengan pengrajinnya ya. Iya. Pengrajin yang di kampung Jabal sana. Terima kasih Kang Mudi Ya, atas waktunya. sama-sama. Terima kasih Kang Mudi. Oke, terima kasih sahabat Bil Hakim TV. Demikian bincang malam hari ini dengan Kang Mudi, pengrajin kopi di wilayah Kampung Ciagoler, Kecamatan Cigumlong. Terima kasih, demikian dan saya sampaikan kepada pecinta channel Bil Hakim TV